Halo, nama saya Melanie Ango dan di sini saya akan mempresentasikan materi Scrum Framework atau tahapan-tahapan kerja pada Scrum. Tahapan yang pertama adalah Product Backlog. Tahapan ini kita akan mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan atau masalah-masalah yang tertunda pada suatu organisasi. Setelah itu kita akan mengurutkannya dan memprioritaskannya sesuai pada gambar yang di atas, sesuai dengan pekerjaan yang paling penting dan genting. Tahapan ini akan dikerjakan oleh product owner. Selanjutnya kita akan masuk pada tahapan sprint planning meeting. Tahapan ini kita akan mengumpulkan dan juga mengelola pekerjaan-pekerjaan yang telah diprioritaskan tadi pada tahapan sebelumnya, dan juga kita akan mempersiapkan tim-tim yang akan bekerja sesuai pada bidang-bidangnya. Kemudian kita masuk pada sprint backlog. Sprint backlog ini kita akan membagi pekerjaan-pekerjaan yang dari tadi sprint planning menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil untuk dilakukan atau dikerjakan tim yang telah disusun tadi. Kemudian kita masuk pada tahapan sprint. Tahapan ini kita akan menjalankan aktivitas-aktivitas tadi yang telah direncanakan dengan secepat mungkin, dengan jangka waktu paling lambat satu bulan dan paling cepat 1 minggu. Nah, yang akan menjadi konduktornya yaitu Scrum Master. Scrum Master ini dia yang memiliki pengalaman dalam metode Scrum, juga memiliki leadership dan juga komunikasi yang baik. Setelah itu, dalam tahapan sprint ini juga kita akan melakukan daily sprint meeting. Nah, daily sprint meeting ini akan membahas apa saja yang terjadi selama aktivitas berlangsung, seperti hasil atau hambatan yang terjadi. Nah, tahapan ini akan dilakukan setiap hari atau setiap 24 jam sampai kita masuk pada sprint review, atau di mana pekerjaan yang tadi kita lakukan itu telah selesai dan menghasilkan suatu proyek atau apapun itu, dan kita akan mendemonstrasikannya pada tahapan ini. Dan kemudian kita akan masuk pada sprint retrospektif meeting, di mana kita akan membahas apa saja yang perlu ditambahkan atau ditingkatkan dalam sprint yang dikerjakan selanjutnya, apakah efektif ataupun menyenangkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agatha Wagyu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tim Scrum. Apa sih tim Scrum itu? Tim Scrum adalah sebuah tim yang dibentuk yang memiliki lintas fungsional sehingga bisa bekerja sama sebagai satu kesatuan yang dapat mengerjakan pekerjaan maksimal 30 hari. Dalam tim Scrum terdiri dari 5-10 orang. Yang pertama adalah business owner, yang kedua adalah product owner, yang ketiga ada stakeholder, yang keempat ada subject matter expert, yang kelima ada development, keenam ada quality assurance, yang ketujuh ada arsitek, yang ke-8 adalah business analyst, dan yang ke-9 yang paling terpenting adalah Scrum Master. Peran dari tiap-tiap tim Scrum adalah yang pertama, business owner merujuk pada orang yang pemilik produk bertanggungjawabkan, yang sering memberikan sumber daya dan bantuan kepada tim. Yang kedua ada product owner yang menghadirkan perspektif bisnis kepada tim. Yang ketiga ada stakeholder, merupakan siapapun di luar tim yang tertarik dengan kesuksesan perangkat lunak. Yang keempat adalah subject matter expert, adalah seseorang dengan bakat khusus atau bakat yang dibutuhkan oleh tim. Yang kelima ada development, yang melakukan apapun yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak yang berkualitas. Yang keenam ada quality assurance, adalah salah satu posisi penting dalam urusan peluncuran software. Yang ketujuh ada business analyst, yang bertugas menganalisa bisnis yang akan dijalankan. Yang ke-8 adalah arsitek yang bertugas merancang proyek.
Dan yang kesembilan yang paling terpenting, peran dan tugas seorang Scrum Master, yaitu bertanggung jawab agar setiap orang yang menggunakan Scrum memahami Scrum secara keseluruhan, bukan hanya aturan main atau ritualnya saja, tapi juga pola pikir, embracement, dan Scrum values, yakni komitmen, courage, fokus, open, and respect. Selanjutnya kita masuk dalam manfaat Scrum. Manfaat Scrum yang pertama adalah hemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan tugas. Manfaat Scrum yang kedua, berpartisipasi kolektif dalam mendapatkan solusi terbaik. Manfaat Scrum yang ketiga, meningkatkan motivasi dalam menghadapi perubahan. Manfaat Scrum yang keempat, mempertinggi tingkat produktivitas organisasi. Manfaat Scrum yang kelima, memenuhi ekspektasi kebutuhan pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Halo, saya Prawan Agitan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Scrum. Nah, langkah pertama dalam Scrum ini adalah membentuk tim. Jadi, orang-orang yang seperti apa sih yang cocok dalam tim ini? 5-10 orang adalah jumlah yang ideal untuk tim Scrum ini. Orang yang tepat di tempat yang tepat adalah istilah yang sangat cocok untuk pembentukan tim, di mana orang-orang yang sudah sesuai berada pada kompetensinya masing-masing dan akan saling bekerja sama untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. Selanjutnya adalah sprint. Sprint adalah tenggang waktu yang berlangsung antara 7-30 hari dan biasanya tetap sama panjang selama proyek berlangsung. Tapi sprint juga tergantung dari konteks dan kebutuhan pelanggan, tapi tetap memegang prinsip semakin cepat adalah semakin baik. Selanjutnya ada Scrum Master. Scrum Master di sini adalah katalisator untuk sebuah kelompok Scrum. Mereka memastikan bahwa Scrum akan berjalan secara efektif dan progresif, dan jika terjadi hambatan, Master Scrum akan menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk tim tersebut. Selanjutnya adalah pemilik produk. Pemilik produk di sini haruslah merupakan seseorang yang bertanggung jawab memastikan tim menghasilkan sebuah produk yang bisa dipresentasikan dan dipasarkan ke dalam bisnis atau klien. Selanjutnya adalah produk backlog. Produk backlog adalah prioritas atau daftar prioritas yang berupa tugas-tugas yang diharapkan akan dibuat. Dari produk backlog itu, berdasarkan prioritas backlog, tim lalu melakukan brainstorming dan memutuskan apa dan berapa banyak yang bisa mereka selesaikan dalam sprint mendatang atau dalam tahap sprint pertama. Dan bila akhir tenggat waktu sudah tercapai dan semua pekerjaan yang direncanakan sudah lengkap dilakukan, tergantung pada tim untuk memutuskan apakah pekerjaan yang tersisa harus ditransfer ke sprint berikutnya atau dimasukkan kembali ke dalam backlog dan dikerjakan lagi sampai mendapat hasil yang sesuai. Demikianlah penjelasan singkat tentang presentasi Scrum saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.